Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang skema proses akreditasi rumah sakit yang dijelaskan di dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128 tahun 2022 dan Surat Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor 1130 tahun 2022. Jadi kalau kita melihat proses akreditasi rumah sakit, secara dasar hukum, akreditasi rumah sakit, ketentuan akreditasi adalah ketentuan kewajiban rumah sakit yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Itu bisa kita temukan pada pasal 40 ayat 1, kemudian pasal 40 ayat 2. Kemudian pada tahun 2021, seiring dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah sakit. Di dalamnya ada ketentuan kewajiban akreditasi rumah sakit yang harus dijalani oleh rumah sakit. Ketentuan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 lebih detail menjelaskan proses persiapan akreditasi rumah sakit sampai dengan kegiatan pasca akreditasi rumah sakit. Itu kita temukan di Permenkes nomor 12 tahun 2020. Nah, untuk tahun 2022 ada beberapa regulasi pendukung penyelenggaraan akreditasi rumah sakit. Sebagaimana diketahui, lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit saat ini telah berkembang dari satu lembaga menjadi 6 lembaga melalui ketentuan dari Keputusan Menteri Kesehatan nomor 6604. Nah, pelaksanaan akreditasi rumah sakit oleh 6 lembaga dibuatkan ketentuan standarnya yang diatur oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama itu adalah tentang standar akreditasi rumah sakit. Semuanya lembaga mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128 tahun 2022. Di dalamnya itu ada bab, kemudian standar sampai dengan elemen penilaiannya. Setiap lembaga akreditasi menggunakan standar akreditasi untuk kemudian menyusun instrumen akreditasi rumah sakit. Jadi instrumen akreditasi rumah sakit tiap lembaga berbeda, namun instrumen tersebut merupakan penerjemahan atau cara pandang lembaga ketika melihat standar akreditasi rumah sakit. Yang kedua itu adalah Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1119 tahun 2022. Ini yang mengatur tarif survei akreditasi rumah sakit. Jadi 6 lembaga tarif survei akreditasi rumah sakit itu sama, ketentuannya diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1119. Yang berbeda nanti adalah tentang biaya di luar ketentuan tarif survei. Misalkan biaya akomodasi, penginapan, dan seterusnya. Kemudian untuk tata laksana survei akreditasi, semua lembaga akan mengikuti Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor 1130 tahun 2022 tentang pedoman survei akreditasi rumah sakit. Pedoman survei akreditasi rumah sakit tahun 2022 ini yang menjadi dasar pembentukan petunjuk pelaksanaan survei pada masing-masing lembaga akreditasi. Jadi kalau kita lihat berdasarkan keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor 1130 dan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128 tentang standar akreditasi rumah sakit, ini adalah gambaran satu proses yang akan dijalani oleh rumah sakit. Yang pertama adalah pengajuan permohonan akreditasi rumah sakit. Ini dilakukan oleh rumah sakit 3 sampai dengan 6 bulan sebelum pelaksanaan survei akreditasi. Permohonannya dapat mengajukan lewat situs resmi lembaga independen penyelenggara akreditasi. Tiap lembaga independen penyelenggara akreditasi di dalamnya ada ketentuan tentang bagaimana proses pendaftarannya. Kemudian setelah berkas diupload ke lembaga akreditasi, berkas itu adalah berkas persyaratan sebagaimana yang diatur oleh keputusan Dirjen dan keputusan Menteri Kesehatan. Itu adalah berkas permohonan akreditasi. Kemudian selambatnya 5 hari, berkas permohonan akreditasi oleh lembaga akan dilakukan verifikasi. Setelah proses verifikasi, selambatnya 14 hari kemudian,
lembaga akreditasi dan rumah sakit membuat kesepakatan tertulis. Kesepakatan itu menyangkut apa saja yang harus dipersiapkan rumah sakit dan kewajiban rumah sakit untuk kemudian menjalani proses pasca akreditasi bersama dengan lembaga independen penyelenggara akreditasi. Kemudian setelah kesepakatan tertulis itu sudah dibuat, kemudian lembaga independen penyelenggara akreditasi menetapkan nama survei dan menunjuk ketua tim survei yang akan disampaikan ke rumah sakit paling lambat 4 minggu sebelum survei. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah lembaga independen menetapkan waktu pelaksanaan akreditasi. Waktu pelaksanaan akreditasi lembaga independen disarankan kepada rumah sakit menentukan jadwalnya, karena jadwal pelaksanaan itu diajukan oleh rumah sakit dan lembaga itu kemudian melakukan verifikasi, termasuk di dalamnya adalah jadwal pelaksanaan yang diajukan oleh rumah sakit. Nah, jadwal yang diajukan adalah menjadi kesepakatan antara rumah sakit dan lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit. Kemudian tahap yang ketiga, lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit menyampaikan rangkaian kegiatan akreditasi. Jadi menyampaikan proses-proses akreditasi yang harus dilakukan oleh rumah sakit, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pasca akreditasi. Proses penyampaian informasi ini melalui daring. Jadi menggunakan aplikasi sesuai dengan kesepakatan antara rumah sakit dan lembaga independen akreditasi rumah sakit. Kemudian masuk ke tahap yang keempat, rumah sakit menyampaikan dokumen ke lembaga akreditasi melalui sistem informasi lembaga paling lambat 1 minggu sebelum survei. Jadi ada ketentuan dokumen-dokumen yang harus diupload kepada lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit. Setelah dokumennya kemudian dilakukan telaah, maka kemudian masuk pada tahap berikutnya, yaitu lembaga independen melalui surveyor melakukan telusur dan kunjungan lapangan ke rumah sakit. Dalam proses kunjungan lapangan ke rumah sakit, kegiatan survei itu dapat diteruskan apabila di dalam pelaksanaannya tidak ditemui kendala. Kendala itu salah satunya adalah kegiatan survei akan dihentikan apabila rumah sakit menyampaikan hal yang tidak sesuai sebagaimana dipersyaratkan atau melakukan pemalsuan data atau tidak sesuai dengan kesepakatan pelaksanaan survei. Jadi bila ada perubahan di dalam dokumen rumah sakit, secepatnya itu disampaikan kepada lembaga sehingga tidak terindikasi pemalsuan data atau penyampaian hal yang tidak sama antara apa yang disampaikan dengan keadaan real yang ada di lapangan. Saat pelaksanaan survei telah selesai, maka nanti rumah sakit memberikan umpan balik pelaksanaan survei akreditasi rumah sakit melalui sistem informasi akreditasi rumah sakit selambatnya 7 hari setelah hasil akreditasi diterima. Jadi rumah sakit nanti memberikan feedback ke Kementerian Kesehatan tentang proses akreditasi yang dikerjakan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi. Ini akan menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan untuk kemudian melakukan pemantauan, pengawasan, sampai dengan evaluasi kinerja lembaga independen penyelenggara akreditasi. Tahap berikutnya adalah lembaga menyampaikan hasil akreditasi ke Kementerian Kesehatan. Ini paling lambat 5 hari kerja setelah survei. Kemudian setelah disampaikan masuk ke tahap berikutnya, sertifikat akreditasi akan diberikan setelah 14 hari survei dilakukan. Kemudian pada saat pemberian sertifikat tersebut, lembaga independen harus kemudian menyelesaikan rekomendasi yang dilakukan atau yang diberikan oleh surveyor untuk kemudian diteruskan kepada rumah sakit. Kemudian lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit melaporkan kegiatannya ke Kemenkes melalui sistem informasi akreditasi rumah sakit dan diberikan kesempatan setelah sertifikat itu diterima rumah sakit paling lambat 14 hari setelah penetapan rumah sakit dapat mengajukan banding. Banding yang dimaksud itu apabila rumah sakit mempunyai keyakinan bahwasanya nilainya jauh lebih baik daripada nilai yang kemudian dikirimkan dari Kementerian Kesehatan. Jadi ada mekanisme banding yang bisa diambil rumah sakit. Misalkan rumah sakit berkeyakinan itu paripurna, namun ternyata hasilnya utama, rumah sakit diperkenankan untuk kemudian mengajukan banding.
Tahap berikutnya adalah rumah sakit mengirimkan perencanaan perbaikan strategis kepada lembaga independen selambatnya 45 hari sejak rekomendasi diterima. Jadi rumah sakit akan bersamaan menerima rekomendasi bersamaan dengan sertifikat. Pasca itu rumah sakit harus mempersiapkan perencanaan perbaikan strategis atas rekomendasi yang diberikan kepada surveyor itu selambatnya 45 hari sejak rekomendasi diterima. Kemudian ada kesempatan rumah sakit mengajukan remedial. Jadi pengajuan remedial waktunya itu 3-6 bulan setelah penetapan kelulusan. Remedial hanya bisa dilakukan pada bab dengan pemenuhan standar 60 sampai dengan 75%. Jadi bila nilainya 60 sampai 70, maaf 60 sampai dengan 79%, maka rumah sakit bisa mengajukan remedial. Namun bila nilainya kurang dari 60, rumah sakit tentu tidak bisa mengajukan remedial. Kemudian setelah itu yang terakhir rumah sakit dapat mempublikasikan status akreditasi kepada masyarakat melalui media massa, rekanan, dan asuransi setelah menerima sertifikat akreditasi. Nah, untuk pengajuan itu dapat menggunakan logo lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit. Untuk struktur standar akreditasi rumah sakit, jadi kalau kita lihat secara singkat, dalam standar akreditasi rumah sakit ada bab. Bab itu adalah topik utama terkait dengan proses bisnis rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah standar. Standar itu adalah hal yang dinilai di dalam akreditasi rumah sakit. Di dalam standar itu ada maksud dan tujuan yang menjelaskan tentang standar itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah elemen penilaian. Adalah poin yang rinci yang dinilai di dalam standar. Jadi elemen penilaian itu adalah upaya kemudian untuk membaca kepatuhan rumah sakit terhadap standar di dalam akreditasi rumah sakit. Jadi kalau kita lihat standar itu dikelompokkan, pertama standar manajemen rumah sakit. Ini terkait dengan good corporate governance, jadi pengelolaan rumah sakit. Jadi ini terdiri dari 7 bab, 107 standar, dan 403 elemen penilaian. Kemudian berikutnya pelayanan berfokus pada pasien. Ini terkait dengan good clinical governance atau tata kelola klinis di rumah sakit. Ini ada 7 bab dengan 101 standar dan 330 elemen penilaian. Kemudian ada sasaran keselamatan pasien. Ini terkait dengan upaya rumah sakit meningkatkan sasaran keselamatan pasien. Ini ada 1 bab dengan 8 standar dan 24 elemen penilaian. Kemudian program nasional, ini terkait dengan upaya rumah sakit melaksanakan program prioritas nasional. Ini ada 1 standar, 1 bab dengan 10 standar dan 32 elemen penilaian. Jadi totalnya itu ada 16 bab, kemudian 226 standar dan 789 elemen penilaian. Jadi kalau menilai standar akreditasi sebelumnya, SNARS 1.1 ataupun SNARS ataupun standar akreditasi 2012, untuk tahun 2022 ini jauh lebih ringan. Namun substansi yang dibahas di dalamnya itu hampir sama. Jadi yang berbeda adalah update-update terkait dengan regulasi-regulasi yang terbaru dan evidence-based medicine berkaitan dengan pelayanan yang ada di rumah sakit. Jadi itu sekilas gambaran dari skema proses akreditasi rumah sakit tahun 2022 yang ada di Keputusan Menteri Kesehatan dan Surat Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan untuk diskusi-diskusi berikutnya.